Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi lanjutan dari persamaan trigonometri di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri di matematika minat kelas 11 mengenai sin X sama dengan alfa, cos X sama dengan alfa, dan tan X sama dengan alfa. Persamaan trigonometri yang tadi sudah disebutkan di atas bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama, sin X sama dengan A. Sin X sama dengan A bisa diubah dahulu dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Jadi kalau kita sudah ketemu sin X sama dengan sin alfa, pasti kalian ingat dong di materi persamaan trigonometri sebelumnya. Nah, begitupun juga untuk yang cos X sama dengan A, kita juga rubah dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa. Dan tan pun begitu, harus diubah dulu dalam bentuk tan X sama dengan tan alfa. Nah, di sini sudah ada tabel yang bisa kalian lihat. Di situ ada yang dalam bentuk pi, jadi kalian tidak usah bingung 45 derajat itu berapa pi ya. Nah, yang kita tahu pi itu 180 derajat. Berarti kalau 45 derajat adalah pi per 4 atau seperempat pi, sama aja. Nah, untuk yang bawah itu ada nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan, sekan, dan kotangan. Jadi kalian bisa mencari dengan mudah berapa sih nilai sin 45, berapa sih nilai tan 210 derajat. Kalian bisa lihat di sini. Ini semoga membantu kalian. Contoh soal yang pertama, kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah akar 3. Nah, dari tabel yang sebelumnya, kalau kalian belum hafal, sin berapa yang hasilnya setengah akar 3. Nah, setelah dilihat di tabel atau kita tahu bahwa sin yang nilainya setengah akar 3 adalah sin 60. Nah, karena sudah menjadi sin X sama dengan sin alfa, di mana alfanya ini adalah 60, maka kita bisa selesaikan dengan persamaan trigonometri di pertemuan yang sebelumnya. Yakni untuk sin kita ada dua langkah. Ini yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360. Karena di situ X-nya sudah 1, jadi kita langsung saja masukkan K-nya. K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, nilainya 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, K sama dengan 1, hasilnya 420 derajat. Nah, kita lihat jaraknya X itu dari 0 hingga 360. Karena di sini 420, maka untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Kalau sudah tidak memenuhi, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya untuk yang 180 min alfa plus K kali 360. Karena alfanya sudah diketahui 60, maka tinggal dimasukkan di sini. Ini 180 min 60, hasilnya 120 derajat plus K kali 360. Nah, karena X-nya itu sudah bernilai 1, maka kita langsung masukkan K-nya. Oke, di sini untuk K sama dengan 0, dimasukkan X sama dengan 120 plus 0 kali 360. 0 kali 360 hasilnya 0, tambah 120 hasilnya 120. Memenuhi ya. Kita lanjut ke K sama dengan 1, karena K sama dengan 0 masih memenuhi. Untuk K sama dengan 1, ternyata setelah di
hitung hasilnya 480. Apakah 480 memenuhi? Ya, tentu saja tidak, karena sudah lebih dari 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Nah, kalau sudah selesai tidak memenuhi semua, kita jadikan satu. Siapa saja sih yang memenuhi? Kita jadikan satu, kelompokkan, yang akan kita beri nama himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di situ ada cos X sama dengan setengah dan kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaiannya dengan jarak 0 hingga 2pi. 2pi itu berapa sih? Kita ingat bahwa 1pi itu 180 derajat. Maka 2pi sama dengan 360 derajat. Kita tulis cos X sama dengan setengah. Cos berapa yang hasilnya setengah? Nah, kalian bisa cek di tabel yang ada di slide kedua tadi. Lalu cos setengah itu adalah dari 60 derajat. Cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu berapa pi? Kemulah cos 60 derajat itu adalah sepertiga pi. Itu juga sudah tercantum di tabel yang di awal tadi. Kalian bisa lihat. Oke, untuk yang cos itu ada dua langkah atau dua tahap. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Nah, tinggal dimasukkan. Alfanya itu kan 1/3pi. Tinggal dimasukkan di sini. 1/3pi plus K kali 2pi. Karena X-nya yang di sini itu sudah bernilai 1, maka kita langsung masukkan K. Nah, untuk K sama dengan 0, kita masukkan 0, K-nya diganti 0, kita hitung hasilnya 1/3pi. Karena masih memenuhi, kita lanjut ke K sama dengan 1. K sama dengan 1 setelah dihitung menghasilkan 7/3pi. 7 bagi 3 itu sekitar 2, apakah ada yang ganjil? Karena 7/3 itu sudah 2, sedangkan batasnya itu hanya 2pi, maka untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk yang kedua, X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Min atau negatif. Karena X-nya sudah bernilai 1 di sini, X-nya sudah 1, maka langsung masukkan ke K sama dengan 0 dulu. K sama dengan 0 sama dengan, setelah dihitung, min 1/3pi. Apakah memenuhi? Min 1/3pi. Jawabannya tidak memenuhi. Kenapa? Karena jarak yang diminta itu hanya 0 hingga 2pi, sedangkan min 1/3 itu di bawah 0, makanya tidak memenuhi. Kita lanjut lagi ke K sama dengan 1. K sama dengan 1 menghasilkan 5/3pi, masih bisa. Oke, kita lanjut ke K sama dengan 2. K sama dengan 2 menghasilkan 11/3pi, yang mana itu tidak memenuhi karena sudah terpaut jauh ya. 11 bagi 3 itu hampir 4, jadi sangat tidak memungkinkan untuk memenuhi. Sekarang kita kumpulkan jadi satu untuk yang memenuhi. Himpunan penyelesaiannya ada 1/3pi dan 5/3pi. Kemudian untuk yang soal ketiga. Soal ketiga itu kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari tan 3x sama dengan 1 dengan batas 0 hingga 2pi. Berarti kalau ada perintah di sini batasnya pi, berarti kita harus menggunakan atau menghitung dalam bentuk pi. Nah, sekarang tan berapa yang hasilnya 1? Tan yang hasilnya 1 itu adalah
tan 45 derajat. Sedangkan 45 derajat itu adalah 1/4 pi. Makanya kita tulis di sini adalah tan 3x sama dengan tan 1/4 pi. Untuk tan itu hanya satu langkah atau satu tahap, yakni x sama dengan alfa plus k kali pi. Ingat ya, pi bukan 2pi. Di sini x-nya bernilai 3. Padahal yang kita mau adalah x-nya bernilai 1. Lalu bagaimana caranya supaya 3x menjadi x? Ya, dibagi 3. Kita bagi semua dengan 3 dari mulai x hingga ke pi. Jadi semuanya kita bagi 3, yang mana menghasilkan x sama dengan 1/12 pi plus k kali 1/3 pi. Kalau sudah seperti ini, x-nya sudah 1, berarti sudah bisa untuk dimasukkan k, atau kita ganti k dengan bilangan bulat positif. Yang pertama, untuk k sama dengan 0, hasilnya 1/12 pi. K sama dengan 1 dihitung, hasilnya 5/12 pi. Untuk k sama dengan 2 itu 3/4 pi, masih bisa. K sama dengan 3, 13/12 pi, masih 1, berarti masih kita lanjutkan ke k sama dengan 4, 17/12 masih 1, lanjut ke k sama dengan 5, 7/4, 7 dibagi 4 masih 1, hampir 2. Karena masih bisa, kita lanjut ke k sama dengan 6, 25/12 sekitar 2, sekian. Dan karena hasilnya sudah 2, sekian, sedangkan batasnya itu hanya 2 pi, maka untuk k sama dengan 6 tidak memenuhi. Kalau sudah ada yang tidak memenuhi di bawah, maka kita hentikan pencarian dan mulai menulis himpunan penyelesaian. Kita tulis himpunan penyelesaian, kita boleh urutkan. Ini ada 1/12, 5/12, 3/4 pi, 13/12 pi, dan seterusnya. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Soal nomor 4, caranya sama, konsepnya sama. Di situ ada cos 5x sama dengan setengah akar 2. Kita cari dulu cos berapa yang hasilnya setengah akar 2. Dilihat di sini batasnya 0 sampai 360. Berarti kita nanti menggunakan derajat, bukan menggunakan pi. Nah, kita cari cos berapa hasilnya setengah akar 2. Ketemulah cos 45 derajat. Di sini sudah membentuk cos x sama dengan cos alfa, tinggal dikerjakan sesuai dengan langkahnya. Yang pertama ada 5x sama dengan alfa, alfanya 45 ditambah k kali 360. Karena ini x-nya masih 5, sedangkan yang diharuskan, yang dibutuhkan itu hanya 1, maka harus dibagi 5 semuanya dari depan hingga belakang. Dibagi 5, hasilnya x sama dengan 9 derajat plus k kali 72 derajat. Kalau sudah x-nya ini 1, maka bisa langsung dimasukkan atau dimisalkan ke k. K sama dengan 0 dahulu. Kita mulai dari yang paling kecil, 0. K-nya dimasukkan sama dengan 0, menghasilkan 9 derajat. Masih bisa kita lanjut ke k sama dengan 1, menghasilkan 81. Masih bisa lagi lanjut ke k sama dengan 2. Oh, hasilnya 153. Masih bisa lanjut ke k sama dengan 3. Hasilnya 225, masih di bawah 360. Kita lanjut ke k sama dengan 4, menghasilkan 297. Masih bisa kita lanjut ke k sama dengan 5, 369. Karena sudah melebihi dari 360, maka untuk k sama dengan 5 tidak memenuhi dan pencarian kita hentikan. Kita lanjut ke yang tahap selanjutnya. Untuk yang cos kan ada 2, jadi ini yang kedua. Yang kedua itu adalah min alfa. Kalau yang tadi alfa, sekarang min alfa. Caranya sama, konsepnya sama.
kita lihat di situ X-nya, oh ternyata masih 5, berarti harus ya betul sekali, dibagi 5 supaya 5X menjadi X. Kita bagi 5 semua menjadi X sama dengan min 9 derajat plus K kali 72 derajat. Sama, kita masukkan K kalau memang X-nya di sini sudah 1 nilainya. Nah, untuk K sama dengan 0, hasilnya min 9 tidak memenuhi karena kurang dari 0. Betul sekali. Lanjut ke K sama dengan 1, 63. K sama dengan 2, 135. K sama dengan 3, 207. K sama dengan 4, 279. K sama dengan 5, 351. Masih bisa. K sama dengan 6, 423. Karena sudah melebihi dari 360 derajat, maka untuk K sama dengan 6 tidak memenuhi. Kalau sudah tidak memenuhi ini, kita hentikan pencarian, kita jadikan 1 untuk yang memenuhi. Nah, sudah terkumpul, itulah himpunan penyelesaiannya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x min setengah pi sama dengan 1 dengan batas 0 hingga 2pi. Ingat, dalam bentuk pi, jadi kita ubah nanti dari bentuk derajat menjadi bentuk pi. Kita cari dulu sin 3x min setengah pi sama dengan 1. Kita cari sin berapa yang hasilnya 1. Kita temukan sin yang hasilnya 1 adalah sin 90 derajat. Karena diminta dalam bentuk pi, maka kita harus ubah 90 derajat menjadi bentuk pi, yakni sin setengah pi. Nah, kalau sudah menjadi bentuk sin x sama dengan sin alfa seperti ini, maka kita bisa melanjutkan penyelesaian seperti pada materi yang kita bahas sebelumnya. Yakni untuk sin ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah x sama dengan alfa plus k kali 2pi. Kita pindahkan dulu untuk yang pi sebelah kiri itu, kita pisahkan dulu. Untuk yang x itu taruh sebelah kiri, sedangkan yang bukan x ditaruh sebelah kanan. Karena di situ ada pi yang mengandung pi, maka harus dipindah ke sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri itu hanya khusus untuk xx saja supaya lebih mudah. Kita pindah pi nya ke sebelah kanan. Min setengah pi dipindah sebelah kanan dari negatif menjadi positif, ya karena melewati sama dengan. Jadi kalau pindah melewati sama dengan itu tandanya menjadi berubah menjadi antonimnya. Atau yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Berarti 3x sama dengan setengah pi tambah setengah pi plus k plus 2pi. Kita tambahkan dulu untuk setengah pi plus setengah pi menjadi 1pi atau pi saja. 3x sama dengan pi plus k kali 2pi. Karena di sebelah kiri itu dimintanya adalah x saja, maka kita harus bagi 3 supaya menjadi x. Nah, yang di sini setelah dibagi 3 menjadi x, pi dibagi 3 jadi sepertiga pi, 2pi dibagi 3 jadi 2/3 pi. Jadi dibagi sampai belakang, ya cuman yang depan saja. Kalau sudah menjadi x saja, maka kita masukkan untuk yang k sama dengan 0. Mulai dari k sama dengan 0. K sama dengan 0, kita masukkan. Jadi x-nya sama dengan sepertiga pi ditambah 0 kali 2/3 pi. Nah, 0 kali 2/3 pi 0, jadi hasilnya sepertiga pi. Kita lanjutkan ke k sama dengan 1. Hasilnya pi. Masih memenuhi, jadi kita lanjutkan ke k sama dengan 2. 5/3 pi. 5/3 pi itu sekitar 1 koma, berarti masih di bawah batas. Kita lanjutkan lagi ke k sama dengan 3. K sama dengan 3 menghasilkan 7/3 pi. 7/3 pi itu sekitar 2, sekian. Nah, karena batasnya itu
2pi, sedangkan yang tadi hasilnya 7/3 itu 2, sekian, berarti sekitar 2 lebih, maka untuk K sama dengan 3 tidak memenuhi. Karena sudah tidak memenuhi, kita lanjut ke langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya, yakni untuk yang X sama dengan pi min alfa plus K kali 2pi. Nah, sama. Jadi untuk yang nggak punya pi di sebelah kiri itu harus dipindah ke kanan. Jadi yang sebelah kiri itu hanya yang X saja. Pi dikurangi setengah pi hasilnya setengah pi. Terus yang min setengah pi dipindah ke kanan jadinya positif setengah pi. Kita tulis 3x sama dengan setengah pi ditambah setengah pi ditambah K kali 2pi. Yang ini setengah dari nia di sini, yang depan hasil dari pi min setengah pi. Kita tambahkan setengah pi tambah setengah pi hasilnya 1pi sama dengan yang sebelumnya. Sama juga 3x kita bagi 3 supaya jadi x. Setelah dibagi 3 hasilnya sepertiga pi plus K kali 2/3pi. Untuk K sama dengan 0 otomatis sama, karena untuk yang persamaan 1 dan 2 sama. Nah, sama halnya sampai di 7/3 hasilnya tidak memenuhi. Kita tulis himpunan penyelesaiannya. Apabila di sini ada yang double seperti ini, ada 2, berarti kita pilih salah satu saja, tulis salah satu saja. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah sepertiga pi, pi, dan 5/3pi. Lanjut ke soal berikutnya. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari cos X plus 70 derajat sama dengan setengah akar 2 dengan jarak 0 hingga 60 derajat dalam bentuk derajat. Oke, kita cari cos berapa yang hasilnya setengah akar 2 dalam bentuk derajat ya. Kita tahu cos yang hasilnya setengah akar 2 adalah cos 45 derajat. Maka yang tadinya di situ setengah akar 2 kita ubah menjadi cos 45 derajat. Nah, apabila sudah menjadi bentuk cos X sama dengan cos alfa, maka kita bisa lakukan langkah yang pertama, kita tuliskan dulu di sini X, di sini alfanya plus K kali 360. Kita pindah itu yang sebelah kiri, yang bagian kiri di sini. Yang punya X kita taruh sebelah kiri, yang nggak punya X kita taruh sebelah kanan. Maka untuk yang X bertahan di sebelah kiri dan plus 70 derajat pindah ke sebelah kanan. Ingat, yang tadinya positif apabila pindah melewati sama dengan, maka tandanya akan berubah menjadi negatif. Begitupun untuk yang 70 derajat berubah menjadi minus 70 derajat atau menjadi X sama dengan 45 derajat min 70 derajat plus K kali 360 derajat. Kita selesaikan dulu untuk 45 kurangi 70. Nah, 45 dikurangi 70 derajat menghasilkan minus 25 derajat. Maka X sama dengan min 25 derajat plus K kali 360. Kalau sudah menjadi bentuk seperti ini dengan X yang sudah bernilai 1, maka kita bisa melanjutkan untuk memasukkan K mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0 minus 25 derajat. Karena kita diminta dari jarak 0 hingga 360 derajat, maka untuk minus tidak memenuhi. Kita lanjutkan dulu untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1 menjadi 335. Karena masih di bawah 360, maka memenuhi. Kita lanjutkan ke K
K sama dengan 2. K sama dengan 2 menghasilkan 695 derajat. Karena lebih dari 360, maka untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk yang X plus 70 sebagai X sama dengan min alfa plus K kali 360. Dengan alfa di situ adalah 45, maka menjadi minus 45 derajat. Sama yang sebelah kiri di sini. Untuk X itu ditaruh sebelah kiri, dan yang bukan X atau yang tidak mempunyai X taruh sebelah kanan. Sedangkan plus 70 dipindah ke sebelah kanan melewati sama dengan, maka berubah menjadi ya minus 70 derajat. Kita selesaikan menjadi minus 115 derajat plus K kali 360. Karena X di sini sudah bernilai 1, maka kita bisa lanjutkan untuk memasukkan K mulai dari 0. Oke, untuk K sama dengan 0. Minus 115 derajat plus 0 kali 360 hasilnya minus. Karena tadi minta mulai dari 0 hingga 360, untuk minus tidak memenuhi. Kita lanjutkan ke K sama dengan 1. Hasilnya 245 derajat. Masih bisa, berarti masih memenuhi. Kita lanjut ke K sama dengan 2. K sama dengan 2 menghasilkan 605 derajat. Karena batasnya itu 360 derajat, maka untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi. Nah, kalau sudah tidak memenuhi, kita selesai. Kita kumpulkan jadi satu untuk himpunan penyelesaian. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah 245 derajat dan 335 derajat. Oke, mudah ya. Sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.